Terima kasih Tuhan. Pagi ini kita berbagi kitab Mazmur 116. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Selamat pagi saudara semua. Dalam mau menerima kasih sayang dari Tuhan. Mazmur ini dalam penelitian ayat 1 sampai dengan 9 ini sudah lama, atau awalnya ini cuma 9 ayat. Kemudian diperluas dari 10 sampai dengan 19. Perkembangan yang di belakang itu mungkin pada waktu di masa pembuangan. Bahkan ini dikaitkan dengan Mazmur 117. Mazmur 117 itu tuh cuma 2 ayat. Jadi terkait dengan Mazmur 116. Kita menurut pembagian dari original dari Alkitab, jadi di sini juga kita bagikan dari 2 pasal. Dan juga kita ayat 1 sampai dengan 19 dijadikan satu pasal. Dan kita juga tahu bahwa yang bagian terakhir juga itu perkembangan yang setelahnya. Kita melihat juga pas Yesus Kristus di dunia, waktu dia masih di bumi ini, dia juga melihat Mazmur ini. Dia juga tidak menjelaskan ini. Tuhan datang, dia tidak berkata bahwa ini ada kesalahan, bahkan dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Semua dalam pimpinan Roh Kudus. Penggenapan dari Alkitab, Mazmur akan diperkembangkan dan dijaga, terpelihara sehingga menjadi satu kitab. Kita menurut rupa dari awalnya kita menerangkan Mazmur ini dalam kematian, kegentaran melihat kasih sayang Tuhan. Saya melihat di sini satu yang sangat terharu sekali, sebab ini sangat berpegang pada saya pada waktu saya diteguhkan menjadi pastor. Saya juga digunakan dengan kata kasih. Di ayat ke-7 dikatakan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Apa yang bisa saya balas atas kebaikan Tuhan? Saya selalu berpegang pada tema, pada kata Tuhan berbuat baik kepadaku ini. Mazmur ini mengatakan tentang kebaikan Tuhan. Dalam kematian dan kesengsaraan melihat kebaikan Tuhan.
di Mazmur ini tulis dengan dalam masa menghadapi kematian dan kesengsaraan. Orang-orang menghadapi kematian juga demikian juga negara. Pada waktu ditulis menerangkan pada waktu mereka di masa pembuangan. Di sini kita melihat apa? Kita melihat kebaikan Tuhan. Mazmur ini ayat 116 ini dibagi dalam 3 bagian, ayat 1 sampai dengan 11. Tuhan dalam kematian mendengar seruanku, atau dalam masa keputus asa Tuhan mendengar seruan. Di ayat 1 dikatakan, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyendengkan telinganya terhadap padaku, dan seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Aku mengasihi Tuhan. Ia mendengar suaraku dan permohonanku. Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka aku berseru kepadanya. Di sini dikatakan aku berseru kepadanya. Apa yang menyebabkan dia berseru? Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Di dalam tali-tali maut dan kegentaran terhadap dunia orang mati terlilit. Kematian atau tali-tali maut seperti diikat oleh tali. Dunia orang mati mencekam. Dunia orang mati itu satu yang sangat menakutkan sekali. Mengalami kesakitan dan kedukaan. Tubuh sakit, jiwa juga berduka, semuanya dalam keputusasaan, sangat sengsara, sangat menderita, sangat putus asa. Seperti tali-tali maut yang dililit sehingga tidak bisa bergerak, tidak bisa berontak, tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa diselesaikan. Kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Satu yang depresi, satu bersedih hati, satu dalam kesengsaraan. Dalam keadaan demikian, pemazmur mengatakan dia berseru kepada Tuhan. Pada waktu kita menerangkan 10 perintah firman, pada aku menerangkan tentang perintah firman ini, setelah ini kita telah menerangkan 2 perintah. Pada waktu saya meneliti masuk dalam perintah firman ini, saya merasa Tuhan memberi petunjuk bagi saya yang sangat besar sekali. Saya merasa waktu membaca Alkitab dengan dulu tidak sama. Saya sangat teliti akan melihat akan wajah Tuhan, nama Tuhan. Pertama telah dikatakan, firman perintah pertama telah dikatakan telah memberi nama, dan di ayat pertama, perintah pertama telah dikatakan Tuhan telah memberikan wajahnya dan namanya, yaitu kehadirat Tuhan. Aku adalah Tuhan Allahmu.
Tuhan adalah yang hidup, aku adalah aku. Wajah Tuhan, nama Tuhan telah diberikan kepada kita. Kemudian di ayat 116 ini, Mazmur saya juga melihat akan ini setelah menerangkan perintah pertama dan kedua. Dikatakan, aku menyeru nama Tuhan. Dia memberikan namanya kepada kita. Namanya aku adalah aku. Namanya Tuhan. Dia adalah Allahku. Aku berseru kepadanya. Dia Allah yang hidup. Dia telah memberi namanya kepada kita dan juga memberikan kehadiratnya kepada kita. Jadi pada saat kita dalam kesengsaraan atau dalam menghadapi maut, kita bisa untuk berseru pada Tuhan. Kehadirat Tuhan akan datang. Berseru akan kehadiratnya. Serukan namanya. Katakan, Tuhan, Engkau menyertaiku. Namamu berkuasa. Nama Tuhan bukan hanya seperti identitas, tetapi kami bisa untuk menyerukannya, memanggilnya. Pada saat kita berseru, menyerukan akan kehadiratnya. Pemazmur ini diikat dalam tali kematian atau tali-tali maut yang menghadapi kesesakan dan kedukaan. Dia di situ terus untuk berpegang dan berseru akan nama Tuhan. Berseru akan kehadirat Tuhan. Tuhan, aku adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dikatakan juga di sini satu yang sangat dalam, aku hampir mati. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Luputkanlah aku kiranya Tuhan. Tuhan menyertai kita. Kita bisa berseru padanya. Jadi dikatakan, aku mengasihi Tuhan, Ia mendengar suaraku. Pada saat kita berseru pada Tuhan, kehadirat Tuhan akan menanggapi. Ini ayat subtema pertama ayat 1 sampai dengan 4, ayat 5 dan itu subtema kedua. Di sini melihat kebaikan Tuhan. Aku berseru nama Tuhan. Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Apakah sekarang sudah terjadi kebaikan Tuhan ini? Itu adalah satu deklarasi, satu penantian. Ini saya merasa seperti satu langkah profetik dalam penantian. Di ayat 5 dikatakan, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Ayat kelima dikatakan, Tuhan adalah pengasih dan adil dan penyayang. Dia pengasih, dia juga adil. Pemazmur mengatakan mengapa kita pada masa di jurang maut, tercekam dalam kesengsaraan, Tuhan masih ada pengasih, adil, dan penyayang. Tuhan tidak membiarkan aku dan juga tidak membiarkan orang Israel.
Bukan berarti orang Israel tidak berbuat salah menghadapi tali-tali maut itu, tetapi mereka juga masih dalam dosa dan juga manusia dalam dosa. Israel dihukum, Israel meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan masih pengasih, adil, dan kasih penyayang. Ada anugerah dulu, kemudian kebenaran. Mereka dalam menghadapi kesengsaraan, dalam menghadapi kematian, tetapi Tuhan masih tetap mengasihi mereka. Walaupun mereka dalam penghakiman, Allah kita penyayang. Benar, Allah kita adalah Allah yang penyayang. Allah kita penyayang. Benar. Memang demikian. Di terjemahan Ibrani berkata, yes, ya, ya, Tuhan penyayang, yes. Jadi terjemah dari teks Cina dikatakan di sini belas kasihan. Tuhan pengasih dan adil. Pada masa sekarang, orang Israel atau kita sendiri dalam menghadapi kita sekarang orang Hong Kong, bahkan sekarang tahu bahwa virus COVID-19 ini telah berubah bentuk, bukan hanya di Inggris. Di Hong Kong juga sudah punya 2 case yang dari yang terjangkit pelajar yang datang dari Inggris, dan juga di Amerika juga sekarang virus ini sudah berubah bentuk, belum berubah bentuk juga sudah susah untuk ditangani, dan sekarang sel dari virus ini berubah, maka angka kematian lebih tinggi lagi. Seluruh dunia dicekam dengan tali-tali maut atau tali-tali kematian dan kesengsaraan. Setiap orang tidak bisa menjamin akan masa hidupnya sebab tidak ada orang yang bisa melihat akan masa depannya, hanya Tuhan. Saatnya sekarang kita berseru pada Tuhan. Dalam kesesakan dan kedukaan kita melihat kebaikan Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, walaupun dalam kesengsaraan, tetapi kita katakan, yes, Allah kita adalah Allah penyayang. Dia pengasih dan adil. Kita dalam keadaan demikian, Tuhan ada pengasih dan adil. Dia penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Tuhan memelihara orang yang sederhana. Kita atau orang yang simple. Ada Tuhan, aku percaya Tuhan. Menghadapi masa sekarang, keadaan sekarang, aku tetap mendeklarasikan bahwa Allah hidup. Mesti
percaya Tuhan itu ada dan mengikuti Tuhan. Israel telah binasa. Orang Yahuda masih terus mengikuti Tuhan dan masih percaya akan perjanjian Tuhan dan percaya bahwa mereka akan kembali dan percaya Tuhan yang berdaulat. Percaya bahwa walaupun sekarang dalam hukuman, tapi Tuhan masih mengasihi. Mereka yang demikian sederhana untuk percaya kepada Tuhan. Pada saat sederhana dia percaya walaupun dalam keadaan lemah, dia tetap akan mendapatkan diselamatkan. Walaupun tali-tali maut atau kesengsaraan, kedukaan mencekam, masih tetap percaya Tuhan akan memelihara dan menyelamatkan. Ini belum terjadi, tetapi melihat iman mereka melihat. Di ayat 7 dikatakan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kembalilah tenang hai jiwaku. Dalam teks asli dikatakan, oh kembalilah tenang hai jiwaku. Tenang. Hai jiwaku, kembalilah tenang. Satu ya, seperti pengen diterjemahkan seperti yang bersuka cita, tetapi sulit untuk diterangkan, diterjemah sesuatu yang dengan sukacita atau satu kelancaran, sebab kematian sudah di depan. Banyak sekali kata-kata seruan atau ketakutan, kekhawatiran, tidak tenang. Pemazmur tidak mau demikian. Dia percaya aku percaya bahwa Tuhan Maha Pengasih dan adil dan penyayang. Aku hanya percaya kepadanya. Walaupun aku sampai di masa demikian, aku percaya Tuhan akan menyelamatku. Maka dikatakan, hai, kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Karena sebab Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Tuhan sangat baik. Dia sangat berbuat baik. Terus untuk deklarasikan, ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan, selamatkanlah aku. Luputkanlah aku dari maut, mataku, kakiku. Aku tidak mau tersandung. Jangan biarkan air mataku keluar atau kakiku tersandung dalam menghadapi tali-tali maut ini. Dikatakan, Tuhan, luputkanlah aku. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Dalam penyertaan Tuhan, berjalan di negeri orang hidup. Berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Aku mau berjalan di negeri orang-orang hidup. Di bumi ini, di negeri orang hidup, aku mau di hadapan-Mu.
Kita di sini aku melihat perintah firman pertama, gambaran itu dari penciptaan, penyelamatan Tuhan. Tuhan mengadakan perjanjian dengan orang sehingga kemudian orang Israel dibinasa. Sehingga di sini katakan, dari dulu Engkau yang membawa aku sampai sekarang. Engkau menuntun aku di jalan orang-orang hidup, memberi kami kehidupan yang sangat berkelimpahan. Masuk dalam rencana kemuliaan-Mu. Tuhan, selamatkan aku perorangan, selamatkan negaraku. Orang Israel di masa pembuangan, mereka berkumpul, mereka berdoa. Hari ini memberikan kepada kita di wabah ini, menghadapi masyarakat atau masalah dalam negara ini, kita harus berkumpul berdoa. Ini adalah satu arah yang sangat baik sekali. Tuhan dari awal penciptaan tidak ada Allah lain yang memimpin kita. Tidak ada Allah yang menyerupai Engkau yang memimpin orang. Orang Israel dituntun Tuhan sampai sekarang. Kebaikan Tuhan dan keadilan Tuhan, walaupun dalam kebinasaan, dalam cekaman, tapi Tuhan masih tetap mengasihi mereka, menuntun mereka. Maka dikatakan dalam penyertaan-Mu, aku berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan, bawalah kami. Ini setengah dari selesaian dari Mazmur 116 ini. Ini sebelum ada keterusan dari ayat 10 dan 19. Jadi di depan ayat 5 sampai dengan ayat 5 sampai dengan 9 dikatakan, aku melihat akan kebaikan Tuhan. Kemudian ayat 10 sampai dengan terakhir, aku mau membalas kebaikan Tuhan. Walaupun perorangan atau dalam perkumpulan orang Yahuda, aku mau untuk membalas kebaikan Tuhan. Di sini ada dua arah. Pertama adalah cawan keselamatan, ayat 11 sampai dengan 14. Aku ini berkata dalam ayat 10, aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas, aku ini berkata dalam kebingungan semua orang pembohong. Dalam masa tertindas, dia tetap percaya pada Tuhan. Di dalam pandangan mata orang, dia adalah orang yang bodoh, orang yang pembohong. Tuhan di mana? Kalau ada Tuhan, keadaan kita tidak akan demikian. Di mana Tuhanmu? Orang demikian berkata bohong kepadaku, bahkan menyerang. Di sini satu yang sangat duka sekali. Tetapi pemazmur mengatakan di sini, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di hadapan seluruh umat-Nya. Ayat 13 silakan untuk dilingkari. Ini sari yang utama dari penerusan dari Mazmur 116. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan.
Nanti saya akan kembali lagi di ayat ini. Ayat ini sangat menjamah hati saya. Pertama yaitu karena mengangkat piala keselamatan, kemudian membayar nasar. Ayat 15 sampai dengan 16. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Di awal di ayat ketiga ada dikatakan tentang tali-tali maut yang telah melilit dan kegentaran terhadap dunia orang mati pada mengalami kesesakan dan kedukaan. Di sini dikatakan engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku mau membayar nazarku, aku mau bersyukur karena engkau telah menyelamatkanku. Ini mungkin pada masa yang terakhir, hampir pada mau kembali daripada masa pembuangan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar najarku ke depan Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Ini sudah hampir kembali dari masa pembuangan. Mungkin di sana ada kelimpahan. Bisa kembali ke Yerusalem, aku membayarkan nasarku. Ini adalah perkembangan terus dari Mazmur 119 ini. Dalam tali-tali maut, kesengsaraan dan kedukaan, kita melihat kebaikan Tuhan. Di sampai ayat 19 ini belum selesai. Mereka belum kembali dari masa pembuangan. Mereka dari masa pembuangan melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Aku mau membayar nasarku, aku mau bersyukur. Di ayat 13 dikatakan aku akan mengangkat piala keselamatanku dan akan menyerukan nama. Di hari raya mengangkat piala keselamatan, hari raya Pondok Daun, merayakan kebersamaan Tuhan. Di sini kita melihat ini adalah mengangkat piala keselamatan pada hari raya Pondok Daun, menyerukan nama Tuhan. Hari raya Pondok, Tuhan tinggal bersama kita, tinggal di dalam kemahnya, dan di situ menyerukan namanya dan meninggikan nama Tuhan. Bersyukur akan Tuhan, yaitu kebersamaan Tuhan. Bagi orang Israel, mereka di dalam masa pembuangan, satu yang sangat sengsara sekali, tetapi mereka di situ berseru akan nama Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Mereka melihat akan kebaikan Tuhan. Seperti ayat yang awal dikatakan, setelah di ayat ke-7, sebab mereka telah berbuat baik, sebab Tuhan telah berbuat baik dan mereka telah melihat. Di ayat ke-4, mereka berseru pada Tuhan. Mereka mau membalas kebaikan Tuhan. Bagaimana caranya? Di ayat 13 mereka mengangkat piala keselamatan, menyerukan nama Tuhan. Menyerukan nama Tuhan, Allah yang hidup. Allah itu nyata, benar. Saudara semua, pada orang Israel, mereka di pembuangan, mereka dalam kesengsaraan, mereka mengalami demikian. Bagi kita sekarang juga satu pengajaran bagi kita. Kita sekarang dalam menghadapi kesulitan,
kekacauan dari masyarakat ditambah lagi akan COVID-19 ini. Sangat sengsara sekali. Tetapi orang Israel binasa di masa pembuangan, dibunuh. Lebih sengsara lagi. Bagi kita sekarang ada orang menghadapi keadaan sekarang seperti orang Israel menghadapi tali-tali maut dalam kesengsaraan dan kedukaan, dalam cekaman kedukaan. Apa yang kita lakukan? Kita berseru pada Tuhan, melihat penyertaan Tuhan, membalas akan kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan, bersyukur pada Tuhan, mengangkat piala keselamatan Tuhan, tahu Tuhan ada bersama kita, Tuhan menyertai. Hari ini Tuhan memberikan pengajaran bagi kita sampai akhir tahun. Kembali mengingatkan akan tahun 2020. Saudara-saudara semua kita benar melihat akan kebersamaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Aku bersama Simo berkatakan tahun 2020 ini satu yang sulit tetapi sangat cepat sekali. 2020 setahun sangat cepat sekali dilalui. Satu sangat cepat sekali berlalu karena mengapa bisa cepat merasa berlalu karena pernyataan Tuhan. Dalam setahun setiap masalah banyak sekali, tidak bisa dihitung. Saya tuh melihat akan penyertaan Tuhan. Seperti kita siaran langsung di online atau jaringan seluruh dunia, di sekolah Alkitab juga lewat online, semua kegiatan lewat online, semua ini adalah penyediaan Tuhan. Tuhan menyediakan orang dan juga para ahlinya. Setiap seperti pas akan waktunya, penjagaan Tuhan, awannya Tuhan, pelanginya Tuhan. Dan juga kita mengalami sekarang kita juga menyewa di lantai bawah tempat yang sangat luas sekali dan sangat berkembang luas. Bahkan di online subscribe juga lewat dari 10.000 orang lebih, dan hubungan antara staf gereja, perubahan dalam kehidupan, dan Tuhan memberi kita pengajaran tentang pohon kehidupan, banyak-banyak lagi. Dulu sering untuk keluar negeri untuk mengembala atau mengunjungi pastor-pastor yang lain. Sekarang lewat Zoom sudah bisa, bahkan lebih banyak waktu untuk berbicara. Tuhan itu sangat nyata, amin. Saudara semua, kita dalam menghadapi kesengsaraan, kedukaan, menghadapi masa dunia sekarang, dunia ini, kita tetap berseru pada Tuhan. Saya berbagi sampai di sini. Tuhan memberkati kalian semua. Mari kita memuji Tuhan kita. Allah Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau begitu baik, melihat kuasa tangan-Mu yang memimpin kami. Kami tetap untuk mengikuti-Mu. Engkau hanya satu-satunya harapan dalam hidup kami. Haleluya.
我们同在，靠在他的胸怀，大能的主宰，我就全然依赖，与我们同在，只有他的再来，赐下恩爱，赐下能力，永远不偏离，让我甘心乐意，紧紧地跟随你，将一切献给你，我们的盼望在于你，只有恩惠和慈爱，他以怜悯为怀，他要与我们同在，靠在他的胸怀，神是大能的主宰，我要全然依赖，他要与我们同在，直到他的再来，闪耀恩惠和慈爱，他以怜悯为怀，他要与我们同在，靠在他的胸怀，神是大能的主宰，我要全然依赖，他要与我们同在，直到他的再来，求你赐下忍耐，赐下能力，永远不偏离，让我甘心乐意，紧紧地跟随你，将一切献给你，我们的盼望在于你，求你赐下忍耐，赐下能力，永远不偏离，让我甘心乐意，紧紧地跟随你，将一切献给你，我们的盼望在于你，神有恩惠和慈爱，他以怜悯为怀，他要与我们同在，靠在他的胸怀，神是大能的主宰，我要全然依赖，他要与我们同在，直到他的再来，他要与我们同在，直到他的再来，他要与我们同在，直到他的再来。哈利路亚！主，谢谢你，主，我们说谢谢你的爱，谢谢你的恩惠，你的怜悯。主啊，在如此艰难的2020里面， Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam masa kesulitan ini. Engkau memberikan meja perjamuan-Mu pada kami. Dan bagi setiap saudara-saudari kami, Engkau memberikan penyediaan yang spesial bagi setiap orang. Terima kasih atas kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Kami memuji-Mu. Haleluya.
Allah Bapa, kami berterima kasih karena Engkau adalah harapan hidup kami. Seperti pemazmur di ayat 1:11-9 ini, walaupun dalam tali-tali maut, segala mengalami kesesakan dan kedukaan, walaupun aku dalam kesusahan, saudara semua yang di online tahun 2020, apakah ini keadaanmu? Tahun 2020 ini, apakah ini yang kita alami atau perasaan kita? Pemazmur tidak berhenti sampai di sini. Dia terus berkata, aku berseru, menyerukan nama Tuhan. Aku berseru kepada Allah, Allahku yang hidup, Tuhanku yang hidup. Dia menyerukan namanya. Pada saat aku berseru pada nama Tuhan, Dia menyertaiku. Pada saat aku berseru pada Tuhan, Dia akan melepaskan aku dari segala kematian, kesesakan, kedukaan, kesulitan. Penyair berkata, aku berseru padanya karena pada saat aku berseru padanya, Dia akan mengembalikan jiwa ragaku menjadi tenang kembali. Tidak lagi berontak, tidak lagi sengsara, tidak lagi putus asa. Sebab Tuhan yang aku percaya adalah Allah yang hidup. Dia menyertaiku. Dia dengan kebaikannya mengasihiku. Saudara semua yang di online, seperti keadaannya Pak pemazmur ini, menghadapi kematian, kesengsaraan, kedukaan, kesesakan, kita berseru pada Tuhan. Mari kita berseru pada Tuhan. Pada saat kita berseru pada Tuhan, Dia akan menyertai kita. Karena yang Allah yang kita seru, Dia adalah Allah yang maha pengasih. Allah kita adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Mari kita berseru pada Tuhan, menyerukan namanya, menyeru akan kehadirannya. Tuhan, kami berseru padamu. Pada saat kami berseru padamu, Engkau ada di hadapan kami. Berhadap di hadapanmu. Kami menang karena kami di hadapanmu. Kami menang atas segala masalah kami. Baik saudara yang di staf gereja atau yang di online, silakan kalian untuk 1-2 orang bersama. Kita bersama berdoa, berseru pada nama Tuhan. Pada saat kita bersama berseru pada Tuhan pada masa kesulitan atau apa yang kita hadapi, masalah ini, kesulitan kita atau masa virus ini, semuanya kita serahkan pada Tuhan. Kita beritahu pada Tuhan. Kita gunakan ayat ke-9, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Allahku adalah yang hidup, aku bukan orang yang hidup dalam keputusasaan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Kami hidup di negeri orang-orang hidup, bukan dalam keputusan dan ketidakberdayaan. Tuhan, kami bersama kepadamu. Tuhan, bantulah kami agar kami bisa berjalan di hadapan-Mu.
Tuhan, kami percaya pada kami dengan iman berjalan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau dengan kasih sayang-Mu meliputi kami. Pimpin kami di dalam jalan hidup kami, Tuhan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Terima kasih atas Engkau memberikan nama dan hadirat-Mu kepada kami. Kami bersatu hati berdoa, mujizat terjadi di antara kami. Pada saat kami bersatu hati berdoa, Tuhan, kami mendeklarasikan keselamatan meliputi Hong Kong, seluruh dunia ini. Di semua virus 19 ini semuanya lenyap. Tuhan Yesus, kami dalam nama-Mu mendeklarasikan di dalam nama Tuhan, kami boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan, Engkau adalah keselamatan kami, Engkau adalah harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan dalam kesulitan kami terus melihat akan kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kami. Haleluya, kami bersyukur pada Tuhan. Saudara semua, kita berdoa pada Tuhan di tahun 2020 ini, di dalam kegelapan ini, dunia ini, Tuhan memberikan akan kebaikannya kepada kita. Kita mendeklarasikan ayat 13. Mari kita mendeklarasikan bersama. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sekali lagi, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kita deklarasikan bahwa Tuhan ada di antara kita di dalam kesusahan ini. Tuhan menyertai kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Dalam kesulitan ini kita bisa lewat online ibadah atau segala kegiatan bisa dari tim media lewat online. Mari kita angkat kata kita bersyukur bagi gereja kita. Dia memberikan tempat kepada kita. Kita sekolah Alkitab lewat online dan juga memberi kita setiap orang pada sampai sekarang kita setiap orang damai sejahtera. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan Tuhan dalam kesulitan, Dia dalam masa kesusahan itu memberikan kita hubungan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita bersyukur bagi Tuhan. Tuhan, di tahun ini Engkau memberikan banyak lagi udara pohon kehidupan sehingga hubungan kami lebih lagi membaik. Tuhan, kami mengucapkan puji syukur kami. Bahkan saudara yang di online, pada saat Engkau mengingat kembali bagaimana Tuhan memberi kebaikan, Tuhan diberikan kepadamu. Kita sekali lagi untuk memberikan syukur kita atas kebajikan Tuhan di dalam hidup kita selama tahun ini. Engkau duduk sebagai Raja, mendengar setiap seruan kami, membangunkan jiwa kami, beri kami kehidupan. Engkau duduk sebagai Raja sampai selamanya. Kami
tetap memandang Engkau dalam pada Tetapi aku menyeru nama Tuhan. Ayat 13. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyeru nama Tuhan. Ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar najarku kepada Tuhan di seluruh umatnya. Tuhan adalah Allah. Aku adalah Tuhan Allahmu. Tuhan memberikan kebersamaannya diberikan kepada kita. Kita bisa berseru, kita bisa memohon pada Tuhan karena Dia adalah Allah yang hidup yang menyertai kita. Dia yang membimbing kita, menuntun kita. Dia memberikan kebaikannya kepada kita pada saat kita lemah dalam masa penghakiman. Tuhan dengan kasih-Nya dan kasih sayangnya terus memberi kita kasih karunia-Nya. Israel bisa dikembali dan kembali dibangkitkan. Bahkan seperti kita juga, kita bisa terus untuk memuji Tuhan di masa kesulitan. Saudara semua, percayakah engkau akan Tuhan berbuat baik padamu? Walaupun sekarang kamu tidak punya pekerjaan atau sakit, atau sekarang kamu dalam masa di karantina, sangat jenuh, sangat putus asa, tidak berdaya. Percayakah kamu Tuhan akan berbuat baik kepadamu? Tuhan yang hidup, Tuhan melepaskan kita dari kematian, kesengsaraan. Bukan tidak ada kematian, bukan tidak ada kesengsaraan dan kedukaan. Tetapi Tuhan bisa mengubah semua ini. Kamu sekarang bisa mengalami semuanya ini. Kita setiap orang juga sekarang mengalami masa seperti ini. Kita mengangkat piala keselamatan Tuhan dan menyerukan nama-Nya. Memuji akan Allah yang hidup dan kebersamaannya. Tuhan menyertaimu. Saya mengundang tanganmu untuk menumpang tanganmu di hatimu, ikuti doa aku. Allah Bapa, terima kasih Engkau menciptakan aku dan menyelamatkan aku, memimpin aku, menyandangkan aku pada saat orang-orang atau termasuk saya sendiri pada masa yang lemah menghadapi kematian, maut, kuasa kematian, dunia kematian, kesengsaraan dan kedukaan. Semua ini aku dalam cekaman ini. Tidak ada harapan. Tetapi Tuhan, aku berseru akan kehadirat-Mu. Dari dulu sampai selamanya Engkau adalah Allah, Tuhan yang hidup. Mohon Engkau tinggal di dalam hatiku. Penuhi di sekelilingku, agar aku bisa menghirupkan Engkau, sehingga aku seluruhnya bisa kembali tenang, melihat akan kebaikan-Mu. Kembalilah tenang, hai jiwaku, dengan iman sederhana, dengan sederhana percaya pada Tuhan, karena Dia telah berbuat baik kepadamu. Jiwaku, hai jiwaku, percayalah pada Tuhan, berharaplah pada Tuhan. Kita mau mengangkatkan piala keselamatan Tuhan dan menyerukan nama Tuhan dengan membayar najar
dan bersyukur pada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kita. Hai jiwaku, tenanglah. Hatiku, bangkitlah. Percayalah Tuhan. Pada dalam kegelapan ini, kita memancarkan akan penyertaan Tuhan, memancari di sekeliling kita. Hai jiwaku, harus kuat, harus bangkit kembali. Kita kembali hidup berjalan di jalan dunia orang-orang hidup. Walaupun sekarang dalam kesengsaraan, walaupun kesulitan mencekam, tetapi aku tetap tenang, tetap memancarkan terang. Hai jiwaku, mari kita bersama agar Tuhan mendapatkan kemuliaan. Kita punya harapan. Harapan akan cepat tergenapi. Terima kasih Tuhan memberkatimu. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Hatimu, jiwamu tenang. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dalam rohmu tetap percaya. Tuhan berbuat baik kepadamu. Engkau pasti akan melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang baik kepadamu, melihat akan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkatimu, menuntunmu setiap hari, menjagamu setiap langkah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati kalian semua. Besok kita ketemu kembali. Besok cuma 2 ayat. Salam.